Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Yulistiawan, mahasiswa PJJ Informatika dengan NIM 2404010201114. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan atau tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Multimedia yang berjudul Implementasi Organopian sebagai Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Latar belakang, kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini. Hal ini membawa tuntutan besar bagi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelayanan publik sehingga pemerintah dapat menyediakan layanan yang bersifat terbuka, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan bagi masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta meluncurkan aplikasi yang bernama Organopian sebagai media dalam pelayanan publik. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran Organopian sebagai pelayanan publik. Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan dan hambatan penggunaan Organopian sebagai penyedia layanan. Tujuan dari makalah ini yaitu menganalisis dan membahas implementasi aplikasi Organopian pada pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Di mana secara rinci tujuan tersebut dibagi dua. Yang pertama, menganalisis, yaitu menganalisis bagaimana peran Organopian sebagai media pelayanan publik. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi atau mengkaji efektivitas penggunaan Organopian dalam pelayanan publik. Organopian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Organopian ini merupakan implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan e-government. Pada awalnya, tujuan dari Organopian ini yaitu meningkatkan efektivitas penanganan informasi, melakukan analisa dengan detail bagi informasi pengaduan, menentukan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kendala, dan yang terakhir meningkatkan evaluasi berkala terhadap hasil yang telah dicapai serta penanganan suatu masalah. Pada Organopian terdapat unsur atau elemen multimedia. Yang pertama adalah gambar. Gambar menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan daya tarik kepada masyarakat terhadap destinasi wisata. Selain itu, gambar juga merupakan visual dari berbagai informasi. Dan yang kedua adalah teks. Selain gambar, multimedia yang tersedia juga berupa teks, di mana teks sendiri berperan sebagai pendukung informasi yang ada pada aplikasi Organopian. Fitur menu yang ada pada Organopian adalah yang pertama destinasi wisata, yang kedua belanja, di mana belanja itu mewadahi UMKM yang ada di Purwakarta. Yang ketiga sampurasun dokter, yang keempat informasi lowongan kerja, di mana informasi ini mengisi mengenai lowongan kerja di daerah Purwakarta. Yang kelima ada pajak, informasi, dan laporan atau layanan pengaduan. Yang keenam ada layanan kesehatan, informasi hotel, pelatihan, dan sekolah. Pada menu kesehatan, hotel, dan sekolah
menyediakan informasi mengenai alamat atau tempat-tempat yang ada di Purwakarta, baik itu tempat kesehatan, hotel, maupun itu sekolah. Salah satu peran dalam aplikasi Organopian adalah layanan pengaduan. Organopian menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Adapun alur dari penggunaan layanan pengaduan pada Organopian adalah pelapor menyampaikan pengaduan melalui Organopian, kemudian laporan tersebut akan diterima oleh petugas operator atau admin yang kemudian dicatat dan diteruskan ke OPD terkait. Kemudian OPD terkait setelah menerima informasi pengaduan melakukan penanganan atau tindak lanjut. Namun sebelum dilakukan tindak lanjut, dilakukan verifikasi terlebih dahulu. OPD atau instansi terkait melaporkan update perkembangan penanganan ke petugas operator Organopian. Setelah pekerjaan selesai, OPD melaporkan kepada petugas Organopian. Dan kemudian petugas Organopian menginformasikan kepada masyarakat, kepada pelapor mengenai laporan yang telah dibuat. Misalnya, masyarakat melaporkan pengaduan terhadap kebanjiran yang disebabkan oleh saluran drainase perkotaan yang tersumbat. Nah, laporan tersebut akan diteruskan oleh admin kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya bidang sumber daya air. Setelah menerima laporan, dinas terkait menindaklanjuti laporan tersebut dan melaporkan hasil dari perbaikan saluran drainase yang tersumbat. Namun sebelumnya akan dilakukan verifikasi apakah itu saluran tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah Purwakarta atau provinsi. Setelah diselesaikan atau setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, maka hasil dari tindak lanjut tersebut dilaporkan kepada admin atau petugas operator Organopian. Kemudian setelah itu petugas atau admin melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada pelapor. Adapun kelebihan dan kekurangan pada Organopian tersebut. Kelebihannya yaitu kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Yang kedua, adanya pelayanan publik yang transparan. Yang ketiga, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Namun di balik kelebihan tersebut, adapun kekurangan dari Organopian tersebut. Yang pertama, menu tampilan yang kurang bersahabat bagi pengguna. Menurut saya pribadi, menu tampilan pada aplikasi Organopian kurang menarik. Yang kedua, belum tersosialisasikannya secara menyeluruh kepada masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Purwakarta belum seluruhnya mengetahui apalagi proses Organopian, karena mengetahui pun belum semua tahu. Kemudian database yang masih kurang pada beberapa informasi seperti informasi UMKM. Kesimpulannya adalah Organopian merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat meningkat. Penggunaan aplikasi Organopian dalam pelayanan publik merupakan upaya inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti layanan kesehatan, destinasi wisata, lowongan pekerjaan, layanan pengaduan, dan sebagainya. Adapun saran yang diberikan, yang pertama yaitu pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mengembangkan sistem e-government agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah diharapkan selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat bisa dapat menikmati atau dapat menerima pelayanan publik secara digital. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antar dinas sehingga dapat menyajikan data yang dapat membantu efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, jika dalam kekurangan tadi terdapat kurangnya database di UMKM, maka diperlukan kolaborasi antar dinas atau kolaborasi antara Diskominfo sebagai penyedia layanan dengan dinas koperasi yang berwenang mengenai UMKM, atau Diskominfo berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk penyediaan database lowongan pekerjaan. Adapun video yang bisa ditampilkan dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Purwakarta istimewa. Hai Lur, sudah tahu belum kalau Purwakarta punya aplikasi Ogan Lopian? Aplikasi Ogan Lopian ini merupakan aplikasi layanan masyarakat berbasis digital. Di dalamnya tersedia fitur-fitur menarik loh. Ada apa saja? Kuy kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada fitur wisata. Di dalamnya tersedia informasi mengenai destinasi-destinasi wisata yang ada di Purwakarta beserta lokasinya. Selanjutnya, ada fitur belanja. Pada fitur ini, para dulur semua dapat membeli produk-produk UMKM khas Purwakarta, mulai dari makanan hingga kerajinan tangan. Selanjutnya, ada fitur Sampurasun Dokter. Pada fitur ini, dulur-dulur semua dapat berkonsultasi dengan dokter secara gratis. Selanjutnya, ada fitur loker atau lowongan pekerjaan. Rekomendasi banget buat para dulur semua yang sedang mencari info lowongan pekerjaan yang ada di wilayah Purwakarta. Selanjutnya, ada fitur CCTV. Pada fitur ini, para dulur semua dapat melihat 31 CCTV yang tersebar di Purwakarta secara real time. Selanjutnya, ada fitur hotel, kesehatan, dan sekolah. Ketiga fitur ini berisi informasi mengenai lokasi di mana hotel yang ada di Purwakarta, kemudian sekolah yang ada di Purwakarta, dan juga pelayanan kesehatan yang ada di Purwakarta. Selanjutnya, ada fitur info harga. Pada fitur ini tersedia informasi tentang harga bahan pokok terupdate di berbagai pasar yang ada di Purwakarta. Dan yang terakhir, ada fitur laporan. Buat masyarakat Purwakarta yang ingin melaporkan masalah-masalah yang ada di Purwakarta, bisa melalui aplikasi Ogan Lopian, seperti laporan tentang fasilitas umum, infrastruktur, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Ogan Lopian. Keren kan fitur-fiturnya? Lalu gimana sih cara downloadnya? Gampang banget. Silahkan download melalui Play Store. Kemudian daftar menggunakan NIK dan email yang aktif, karena nanti aktivasi akunnya akan masuk ke email yang aktif.
Oke para dulur semua, itu saja mungkin penjelasan saya mengenai fitur aplikasi Ogan Lopian Purwakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Buruan download biar nggak ketinggalan informasi update tentang Purwakarta. Saya Rizka Amalia bisa undur pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekian presentasi yang bisa saya berikan atau saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.